473 Pengabungan Sempurna. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Setengah bulan yang lalu, terjadi pertempuran yang menggemparkan di pesta penghargaan harta karun yang diadakan oleh para jenius kami dari wilayah Angin dan Guntur. Bagaimana menurut Anda? Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, istana sepi. Menurut pengaturan Sugehong, masih ada orang yang mengumpulkan buah spiritual dan cairan spiritual dari seluruh wilayah Angin dan Guntur, dan terus mengirimkannya ke istana untuk diambil oleh beruang kecil yang mengamuk. Saat ini, ada karavan yang mengangkut buah spiritual dan cairan spiritual. Waktu berlalu dengan cepat saat semua orang berlatih. Ini Lin Chen ketika mereka mulai memahami misterinya. Sugehong, Deng Wuking, Jiang Yue dan Zhang Qishui juga telah menyelesaikan luka mereka di ruangan lain di istana. Semua orang telah memulihkan lebih dari setengah luka mereka. Setelah pulih dari luka mereka melakukannya tidak terburu-buru keluar, tapi terus duduk bersila di tempat, memahami pengalaman pertempuran sebelumnya, atau berlatih dan memahami misteri. Lin Chen diam-diam menyilangkan kakinya di tanah, dan ratusan sosok muncul di benaknya. Setiap sosok memegang pedang tajam, terus-menerus melambaikan dan memotong pedang. Di antara sosok-sosok yang ada di benaknya, ada yang mengayunkan pedangnya dengan maksud pedang waktu, ada yang dengan maksud pedang menghancurkan, dan ada pula yang dengan maksud pedang ruang dan keabadian. Tidak mungkin untuk dikuasai, tetapi juga mungkin untuk memahami satu atau dua hal. Lagi pula, tidak banyak kesempatan untuk memahami misteri secara gratis. Kecuali tingkat kultivasinya menembus ke tingkat alam Baoyuan, orang kuat di alam Baoyuan tidak akan bisa menguasainya. Mampu merasakan misteri langit dan bumi, dan memahami misteri-misteri tidaklah merepotkan seperti bagi para pejuang di alam Dao sejati. Namun misteri waktu pada dasarnya telah dipahami, namun Lin Chen membutuhkan waktu untuk memahami misteri kehancuran, ruang, keabadian dan misteri lainnya. Tentu saja, tidak banyak misteri yang terkandung dalam energi batu yin yang. Meskipun Lin Chen dapat memahami misteri ini, tidak mungkin baginya untuk mengandalkan misteri ini untuk menguasai misteri ruang dan keabadian. Dengan maksud pedang waktu, Lin Chen pada dasarnya telah mencapai tepi terobosan ketika dia menyerap energi batu yin yang. Sekarang dia hanya perlu mengumpulkan apa yang telah dia pelajari, dan Sword Intent of Time secara alami akan menerobos. Tentu saja, premisnya adalah niat pedang waktunya dapat menembus ke tingkat kedua. Niat pedang waktu Lin Chen sudah berada di puncak level pertama, dan dia hanya selangkah lagi untuk menembus ke level kedua. Setelah niat pedang waktunya menembus ke level kedua, dia bisa menggunakan niat dan penghancuran pedang waktu. Jika niat pedang menyatu, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan jika Gao Feng berubah menjadi tubuh iblis, Lin Chen akan dapat membunuhnya dengan percaya diri. Hampir sehari kemudian, Lin Chen telah pulih dari luka-lukanya. Adapun pemulihan total, tidak mungkin untuk sementara waktu. Namun, Lin Chen tidak terburu-buru. Dia tidak punya niat untuk pergi sekarang, lagi pula dia juga perlu meluangkan waktu untuk memahami rahasia dan misterinya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Lin Chen menjadi tenang dan mulai menyembuhkan. Gao Feng memiliki niat membunuh terhadap Lin Chen. Jika orang kuat dari alam Baoyuan di wilayah Feng Lei belum tiba, Gao Feng akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk membasmi Lin Chen. Lin Chen tidak akan berhati lembut terhadap musuh. Karena Gao Feng ingin membunuhnya, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Jika dia tidak bertemu Gao Feng di masa depan, lupakan saja. Begitu dia bertemu Gao Feng, Lin Chen tidak keberatan memberantas ancaman ini. Sepertinya saya punya waktu untuk pergi ke tanah pemurnian darah. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Lin Chen, dengan karakter Gao Feng, dia pasti akan pergi ke tempat pemurnian darah tanah. Aku harap kamu tidak akan ditemui olehku. Pada saat ini, tubuh Lin Chen dikelilingi oleh nafas waktu dalam jumlah besar. Nafas waktu ini sangat kuat, dan dalam hal momentum, ini jauh lebih kuat daripada niat pedang waktu tingkat pertama. Ini jelas telah menembus niat pedang waktu tingkat kedua. Lin Chen mengetahui hal ini dengan jelas. Niat pedang waktunya hendak menerobos. Sekarang setengah bulan telah berlalu, dan niat pedang waktunya telah menembus ke tingkat kedua, yang sepenuhnya berada dalam jangkauannya. Ho. Bao Xiong kecil tiba-tiba terbangun dari latihannya dan menatap Lin Chen yang masih bersila di tanah dengan kegembiraan dan kegembiraan. Di kamar Lin Chen. Ya, itu berasal dari kamar Tuan Lin Chen. Prajurit muda itu tampak ngeri dan berkata dengan semangat. Semua orang menghela nafas. Saat mereka menghela nafas, tiba-tiba, momentum yang kuat tiba-tiba muncul, menutupi seluruh manor. Saat momentum ini meledak, waktu di manor sepertinya telah berhenti.
Itu melambat turun, dan semua orang dalam konvoi yang mengangkut cairan spiritual dan buah spiritual tampak ketakutan. Dalam pertarungan setingkat Lord Suge, dengan penglihatanmu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa melihat sosoknya dengan jelas. Jika saya diizinkan menonton pertarungan di level itu, saya akan rela mati. Ya, dan Tuan Deng Qingqing, dia juga salah satu dari 4 penyihir. Prajurit yang lebih tua itu mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Sayangnya, Tuan Suge sangat kuat, dan salah satu dari 4 penyihir terluka dalam pertempuran itu. Pertempuran hari itu pasti sangat sengit. Konvoi yang lain memandangi prajurit yang lebih tua dengan ekspresi penasaran. Ketika pemuda itu mendengar hal ini, dia langsung menjadi bersemangat dan menjadi sangat tertarik dengan gosip. Jadi, perang besar pada saat itu disebabkan oleh Guru Suge dan orang dewasa lainnya. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, prajurit yang lebih tua menggelengkan kepalanya dan merendahkan suaranya. Suara itu berkata, ketika saya memberikan buah spiritual dan cairan spiritual kepada Guru Lin Chen beberapa hari yang lalu, Guru Lin Chen memang sedang menyembuhkan lukanya. Tuan Suge dan yang lainnya juga pasti sedang menyembuhkan luka mereka. Saat pemandangan tragis itu menyebar, itu segera menarik perhatian lebih banyak prajurit. Di waktu luang mereka semua sangat bersemangat. Membahas masalah ini, itu menyebar dari 10 menjadi 10, dan dalam waktu kurang dari setengah bulan, seluruh wilayah Feng Lei mengetahuinya. Dalam sekejap, rumor menyebar ke seluruh Lei Cheng, dan semua orang berspekulasi siapa yang bertarung di puncak hijau, yang sebenarnya menyebabkan ledakan. Setelah itu, beberapa orang baik pergi ke Green Peak untuk mengetahuinya, tetapi mereka menemukan bahwa Green Peak dalam keadaan berantakan. Pohon besar itu patah, dan aula puncaknya runtuh, seperti reruntuhan kuno. Katakan padaku sesuatu. Bukan apa-apa, masalah ini sudah menyebar, dan dibahas di mana-mana di wilayah Feng Lei. Prajurit muda itu mengerutkan bibirnya dan berkata. Seorang prajurit yang lebih tua berteriak, dan pemuda itu tiba-tiba menjadi tidak peduli. Melihat penampilan pemuda itu, prajurit yang lebih tua itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jangan tanya jika tidak seharusnya bertanya. Setelah bersemangat sejenak, Lin Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Saya khawatir 8 jenis niat pedang tidak begitu mudah untuk dikuasai. Jika tidak akan ada begitu banyak orang yang hanya mengkhususkan diri pada satu jenis misteri. Dia bisa menguasai 8 niat pedang dan mencapai kesempurnaan besar dari 8 niat pedang, lalu. Aku juga bisa melakukannya. Keinginan yang kuat muncul di hati Lin Chen, dan dia sangat ingin menguasai 8 niat pedang bagaimanapun. Satu orang telah mencapai ini, dan jika orang lain bisa melakukannya, maka Lin Chen yakin dia juga bisa melakukannya. Terlebih lagi, bahkan jika tidak ada seorang pun di masa lalu dan masa kini yang dapat memahami 8 maksud pedang utama pada saat yang sama, dia akan tetap mencoba 1 atau 2. Jika orang lain tidak bisa melakukan ini, Lin Chen mungkin tidak bisa melakukannya. Hati Lin Chen tiba-tiba bergerak, dan dia memikirkan pria paruh baya berbaju putih di tablet batu warisan Kendo di aula warisan. Pria paruh baya berbaju putih mewarisi 8 jenis niat pedang. Mungkin, dia telah menguasai 8 jenis maksud pedang. Semakin jauh misteri dipahami, semakin sulit untuk dipahami. Lin Chen ingin memahami 8 maksud pedang dan mencapai kesempurnaan agung dari semuanya 8 niat pedang. Setidaknya ini hampir mustahil. Sejauh ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Niat pedang penghancuran kesempurnaan agung dapat menghancurkan suatu ruang. Jika digabungkan dengan 7 niat pedang kesempurnaan agung lainnya, kekuatannya bahkan mungkin mampu membunuh Raja Alam Kehidupan dan Kematian secara instan. Mata Lin Chen menunjukkan ekspresi fanatisme. Itu dapat dicapai kekuatan macam apa itu? Lalu, 2 alat fusi maksud pedang tingkat kedua memiliki kekuatan seperti itu, jika ke-8 maksud pedang Dzogchen digabungkan. Kekuatan pedang yang dibentuk oleh perpaduan pedang waktu dan pedang penghancur berada di luar imajinasi Lin Chen. Ini sangat kuat. Bahkan dibandingkan dengan pedang kematian tingkat keempat, itu tidak signifikan. Inferior. Oke. Dengan gerakan ini, sekarang saya telah mencapai puncak, bahkan jika dia berubah menjadi tubuh iblis, saya bisa membunuhnya. Lin Chen tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Saat berikutnya, saya melihat energi pedang yang sangat besar yang terkondensasi dari niat pedang jenis baru tiba-tiba terbentuk, ditebas dengan keras ke tanah, dan dengan keras, sebuah pedang besar terpotong darinya. Retakan besar itu tidak berdasar, seolah-olah baru saja terjadi gempa bumi di sini. Seluruh istana tiba-tiba berguncang, dan balok-balok di dalam ruangan mengeluarkan bunyi klik, seolah-olah akan runtuh.
Lin Chen menyipitkan matanya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan niat pedang agar tidak mempengaruhi daerah sekitarnya, tetapi terutama untuk menyerang tanah. Bum bum bum. Segera, sejumlah besar maksud pedang baru menutupi pedang Cixia. Setelah setengah langkah dari amplitudo kekuatan serangan senjata, pedang itu menebas dengan keras ke depan. Lin Chen membuka matanya dan melihat niat pedang yang saling terkait dari niat pedang waktu dan niat pedang kehancuran di depannya, dengan pandangan kegembiraan di wajahnya. Menekan kegembiraan di hatinya, dia berteriak rendah, memegang pedang Cixia erat-erat dengan kedua tangannya, dan menebasnya dengan satu serangan. Potong. Di sekitar tubuh Lin Chen, ada banyak niat pedang yang terkait dengan niat pedang kehancuran. Niat pedang ini memiliki momentum yang sangat besar. Momentumnya saja tidak lebih baik dari puncak hari itu dipadatkan dengan misteri kematian tingkat keempat. Bola abu-abu yang terbentuk bahkan sedikit lebih kuat. Dengan perpaduan dua niat pedang, terbentuklah niat pedang jenis baru yang berbeda dari waktu dan kehancuran. Anehnya, kedua niat pedang itu bergabung dengan sangat cepat, hampir tanpa halangan. Lin Chen dengan sempurna mengintegrasikan kedua niat pedang itu bersama-sama. Lin Chen mengucapkan satu kata, dan dari tubuhnya, nafas destruktif yang tidak lebih lemah dari nafas waktu dilepaskan. Sejumlah besar niat pedang penghancuran juga melekat di sekujur tubuhnya, dan kemudian, maksud pedang penghancuran mulai dengan cepat bergabung dengan maksud pedang waktu domain. Kondensasi. Dan sekarang, karena SWOT Intent of Time juga telah menembus ke level kedua, ia harus mampu berintegrasi secara sempurna dengan SWOT Intent of Destruction. Selama pertempuran antara Green Peak dan Gao Feng, Lin Chen menggabungkan niat pedang penghancur tingkat kedua dengan niat pedang waktu puncak tingkat pertama. Ada kehancuran dalam waktu, dan ada waktu dalam kehancuran, menyebabkan pedang baru yang sangat kuat yang memiliki tujuan waktu dan kehancuran. Namun, maksud pedang waktu tidak berada pada tingkat kedua pada saat itu, dan berbeda tingkatnya dengan maksud pedang penghancuran, sehingga tidak terintegrasi sepenuhnya dan sempurna. Bab 474 tidak menarik. Su Ge Hong dan Zhang Qishui mengangguk, setuju dengan pandangan Deng Wuqing, dan segera Deng Qingqing menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan Lin Chen, itu mengejutkan. 2 tahun lalu, Lin Chen masih berada di puncak alam Tiangang. Sekarang dia berada di puncak alam sejati alam Dao, dan budidayanya sama baiknya dengan dia tingkatnya lebih tinggi dari kita, dan dalam hal kekuatan, dia berada di depan kita dalam banyak jalan. Apa yang dimaksud dengan terobosan yang tidak disengaja? Sebuah pukulan murni. Orang-orang, kata Jiang Yue. Deng Qingqing mengangguk sedikit dan tersenyum ringan, saya memiliki beberapa wawasan, dan saya membuat terobosan secara tidak sengaja. Melihat lebih dekat, Su Ge Hong, Zhang Qishui dan Jiang Yuedeng juga memperhatikan perubahan pada Deng Wuqing. Hati Lin Chen tergerak, dan dia memandang Deng Wuqing dengan senyuman di wajahnya. Dia bisa merasakan aura kejam di Deng Wuqing jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan seluruh dirinya menjadi lebih kuat. Rambutnya yang dingin membuat orang merasa berada ribuan mil jauhnya. Su Ge Hong dan Zhang Qishui juga melihat ke arah Deng Qingqing. Deng Qingqing, apakah kamu sudah menerobos dengan niat pedang kejammu? Jiang Yue juga ingin memberi selamat kepada Lin Chen, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Deng Qingqing, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit terkejut. Saya awalnya berpikir bahwa setelah maksud pedang Jue Qing saya menembus ke tingkat kedua, saya mungkin bisa melawan Anda, tapi sekarang tampaknya. Deng Qingqing juga berjalan keluar ruangan dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Lin Chen, di antara kami berlima, kaulah yang mengalami kemajuan paling cepat. Zhang Qishui juga berjalan keluar ruangan dengan senyuman di bibirnya, jelas juga memikirkan Lin Chen senang dengan peningkatan kekuatan. Haha, Lin Chen, selamat atas terobosannya. Sesosok melintas, dan Su Ge Hong berdiri di udara sambil tersenyum. Berapa besar daya yang diperlukan untuk menyebabkan keretakan seperti itu? Mereka tidak berani berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi yang begitu mengerikan, seperti neraka di bumi, terutama aura mengerikan yang menyelimuti mereka ketika Lin Chen Wuxi menunjukkannya. Aura itu saja, biarkan mereka tercekik. Bisa dibayangkan jika Lin Chen tidak mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pengaruh Wuxi terhadap lingkungan, maka momentumnya saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Setelah beberapa saat, selusin orang dalam iring-iringan mobil akhirnya terbangun. Mereka semua menghirup udara dan memandang Lin Chen di dalam. Di depan mereka dengan ketakutan. Pedang itu membelah tanah menjadi retakan besar. His. Kelompok orang ini adalah anggota tim yang mengangkut buah spiritual dan cairan spiritual kepada si kecil. Segera setelah pintu kamar runtuh, dia melihat selusin orang di halaman dengan mulut terbuka lebar dan mata terbuka lebar. Mereka memandang Lin Chen dengan ekspresi ketakutan, bersemangat dan terkejut. Sungguh tak terlukiskan.
Aneh. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara kecil seperti dahan mati yang patah, dan pintu kayu kamar itu akhirnya tidak tahan dan roboh. Turun. Faktanya, pintu kayu ini tidak dapat menghalangi kekuatan serangan Wuxi sama sekali. Namun, agar tidak merusak manor, Lin Chen berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan area serangan dan pengaruh Wuxi. Hal ini menyebabkan pintu kayu tersebut bergetar dan tidak berfungsi. Tidak langsung runtuh. Klik. Jurus terkuat Lin Chen sejauh ini, Wuxi akhirnya tercipta. Lin Chen merenung sejenak, waktu, kehancuran. Sebut saja gerakan ini Wuxi. Waktu berhenti, dan dalam keheningan, kehancuran datang. Niat pedang ini diciptakan berdasarkan niat pedang waktu dan niat pedang kehancuran. Tidak lagi memikirkan hal-hal ini, perhatian Lin Chen terutama terfokus pada niat pedang baru yang dibentuk oleh perpaduan niat pedang penghancur dan niat pedang waktu. Suge Hong menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, aku melupakanmu. Baiklah, aku akan memberimu istirahat, ayo pergi bersama. Bagaimanapun, ratusan pertandingan arena ini diadakan hanya dalam beberapa jam. Dalam keadaan seperti itu, Zhang Qishui juga menyimpulkan bahwa Lin Chen telah memenangkan ratusan pertandingan grup berturut-turut di domain Wuyang. Tidak mudah untuk memenangkan 100 pertandingan berturut-turut di arena ini. Jika itu adalah Zhang Qishui, dia pasti akan memenangkan 70 atau bahkan 80 pertandingan berturut-turut, tetapi dia tidak yakin untuk memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Namun kini tampaknya hal tersebut tidak terjadi. Pertama-tama, Lin Chen melewati wilayah Wuyang. Kedua, budidaya Lin Chen tidak hanya di puncak alam Tiangang. Budidaya aslinya berada pada tahap akhir alam Zhendao. Tentu saja, sekarang budidayanya telah menembus dan mencapai tahap akhir. Puncak alam Zhendao. Setelah sekian lama, kabar bahwa Wuyang Domain telah memenangkan 100 pertandingan arena berturut-turut telah beredar menyebar, dan ada juga banyak prajurit di domain Fenglei semua orang tahu beritanya. Hanya saja banyak orang yang tidak menyatukan Lin Chen ini dan Lin Chen itu, dan mengira mereka adalah dua orang dengan nama yang sama. Hal yang sama berlaku untuk Suge Hong dan yang lainnya. Setelah meletakkan gelas anggur mereka, Zhang Qishui berkata, Lin Chen, Anda datang dari wilayah Yan'an ke wilayah Fenglei dan melewati wilayah Wuyang. Bisa apakah itu Wuyang? Apakah kamu yang telah memenangkan 100 pertandingan arena berturut-turut di kota? Setelah mengatakan itu, Lin Chen juga mengambil anggur roh di depan dari dia dan membuka mulutnya sedikit. Minum semuanya dalam satu tegukan. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda, saya pasti tidak akan sopan kepada Anda. Lin Chen, meskipun kamu lebih kuat dari kami, aku tetap ingin mengatakan bahwa jika kamu membutuhkan bantuan kami, tanyakan saja. Deng Wuqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue juga mengambil anggur spiritual di depan mereka. Suge Hong mengambil segelas anggur spiritual dan berkata, sudah 2 tahun sejak kita mengucapkan selamat tinggal. Lin Chen, selamat datang di wilayah angin dan guntur. Di aula istana, di bawah pengaturan kepala pelayan, pesta mewah segera disiapkan, dan kelima orang itu duduk secara terpisah, bahkan si kecil satu beruang yang kejam juga memiliki tempat duduk sendiri. Anggota tim lainnya juga menantikannya. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan ekspresi gembira, saya benar-benar melihat Guru Suge dan yang lainnya. Mereka sangat kuat. Mereka sangat kuat. Andai saja saya setengah sekuat mereka. Itu bagus sekali. Segera, 5 orang dan 1 binatang berubah menjadi 5 lampu pelangi dan menuju ke aula istana. Ceritanya panjang. 5 orang dan 1 binatang muncul di udara kurang dari sesaat, dan kemudian pergi lagi dalam sekejap mata, dapat digambarkan sebagai orang yang kuat dan tegas. Saat 5 orang dan 1 binatang pergi, hanya selusin anggota konvoi yang tersisa di halaman, saling memandang dengan bingung. Pemuda yang telah bergosip sebelumnya menggosok matanya, seolah dia tidak percaya dengan apa yang mereka miliki. Baru saja dilihat. Suara beruang tiran kecil itu tiba-tiba terdengar, dan si kecil menghindar, melompat keluar ruangan, dan mendarat di bahu Lin Chen. Dia memandang Suge Hong dengan sedikit ketidakpuasan. Orang-orang lebih populer dari yang lain. Orang mati, lupakan saja, jangan membicarakan hal ini. Suge Hong menghela nafas dan berkata, Lin Chen, karena kamu telah datang ke wilayah angin dan guntur, kita juga harus memenuhi kewajiban kita sebagai tuan rumah. Mari kita pergi, kami akan menjemputmu dan membersihkan debunya. Lin Chen merasa ngeri dengan ekspresi kesal dari 4 orang itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kekuatanmu meningkat dengan cepat. Mereka berempat tertegun dan memandang Lin Chen dengan takjub dan terkejut.
Mereka mewarisi warisan semua orang tahu bahwa Lin Chen memiliki kemampuan untuk mendeteksi situasi sekitarnya. Dengan cara ini, meskipun Lin Chen sedang berlatih pada saat itu, dia mungkin sangat menyadari situasi di sekitarnya. Mereka berempat bergidik. Kemampuan misterius ini sungguh menakutkan. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa ini disebabkan oleh kekuatan jiwa Lin Chen yang begitu kuat sehingga kekuatan jiwanya begitu kuat sehingga pemahamannya berkali-kali lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Lin Chen tersenyum dan berkata, saya mendengar Gao Feng menyebutkannya. Melihat ekspresi Zhang Qishui dan Jiang Yue, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Su Ge Hong dan Deng Wuqing. Deng Qingqing mengangguk dan berkata, saya telah mendengar tentang tanah pemurnian darah, dan itu memang berada di dalam wilayah darah Yang. Wilayah darah yang berbatasan dengan kerajaan Suci Yongtai, dan tanah pemurnian darah terletak di persimpangan wilayah matahari darah dan kerajaan Suci Yongtai. Lin Chen, wilayah matahari darah adalah markas klan iblis. Energi iblis di domain ini sangat tinggi sehingga para prajurit dulunya sangat berbahaya. Mengapa apakah kamu tiba-tiba teringat pada tanah pemurnian darah? Su Ge Hong dia juga memandang Lin Chen dengan rasa ingin tahu. Tempat pemurnian darah, wilayah darah Yang, bukankah di wilayah darah Yang? Jiang Yue merenung sejenak dan berkata, tanah pemurnian darah. Zhang Qishui sedikit mengernyit, sepertinya sedang memikirkan tentang lokasi spesifik dari tanah pemurnian darah. Lin Chen melihat keempat Su Ge Hong dan berkata, saya punya pertanyaan. Apakah Anda tahu di mana tempat pemurnian darah? Berbicara tentang ini, hati Lin Chen tergerak dan dia teringat tempat pemurnian darah yang disebutkan oleh Gao Feng berkali-kali. Lin Chen berspekulasi bahwa tempat pemurnian darah terletak di domain Blood Yang, tapi dia tidak tahu persis di mana itu. Su Ge Hong dan mereka berempat saling memandang dengan ekspresi yakin di wajah mereka. Mereka jelas telah menebak rencana Lin Chen selanjutnya. Sekarang Lin Chen mendapat undangan ke kota peri, dia dapat memasuki kota peri untuk berkunjung, dalam hal ini, tidak mungkin baginya untuk menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia juga berencana untuk pergi ke kota abadi selanjutnya, dan kota abadi adalah dunia pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan. Kota abadi ini mungkin menjadi kesempatan bagi Lin Chen untuk segera meningkatkan kekuatannya. Lin Chen merenung sejenak dan berkata, ayo pergi ke kota peri dulu. Sekarang Lin Chen telah tiba di wilayah angin dan guntur, kemana dia akan pergi selanjutnya. Tentu saja, mereka tahu di dalam hati bahwa Lin Chen ingin melakukan perjalanan ke daratan, tetapi benua Tianling begitu luas sehingga pada dasarnya tidak mungkin bagi Lin Chen untuk melakukan perjalanan ke seluruh benua Tianling. Demikian pula, bahkan jika dia melakukan perjalanan ke benua Tianling, dia perlu bepergian dari satu tempat ke tempat lain, di mana tujuan Lin Chen selanjutnya. Perjalanan dari wilayah Yan'an ke wilayah Fenglei melintasi wilayah Wuyang. Perjalanannya panjang dan kelihatannya sederhana, namun nyatanya sangat berbahaya. Jika ada orang lain, diragukan apakah mereka bisa mencapai wilayah Fenglei. Su Ge Hong menghela napas dan berkata, ngomong-ngomong, Lin Chen, Anda datang ke sini dari wilayah Yan'an, apa rencana Anda sekarang? Memenangkan ratusan pertandingan berturut-turut tidaklah mudah. Hal ini tidak hanya memerlukan pertarungan yang terus-menerus, namun juga menjaga energi. Semakin banyak Anda bertarung, semakin kuat pula lawan Anda, terutama beberapa veteran prajurit alam Dao sejati. Mereka dapat mengizinkan Anda memenangkan 50 pertandingan berturut-turut, tetapi jika Anda ingin memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, mereka tidak akan membiarkan Anda melakukannya. Dalam hal ini, mereka pasti akan menghentikannya. Di sisi lain dengan kata lain, Lin Chen perlu membunuh orang-orang ini satu persatu. Hanya dengan mengalahkan Anda dapat mencapai 100 kemenangan berturut-turut. Pada saat itu, kultivasi Anda masih dalam tahap awal alam Dao sejati. Jika saya masih dalam tahap awal alam Dao sejati, saya khawatir masih demikian sebuah pertanyaan apakah saya bisa memenangkan 50 pertandingan berturut-turut. Jiang Yue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jalan. Itu benar-benar kamu. Kamu telah memenangkan ratusan pertandingan arena berturut-turut, Lin Chen, kamu luar biasa. Meskipun mereka berempat tahu jawabannya di dalam hati mereka, Lin Chen mengakuinya secara pribadi, dan mereka berempat masih merasa sedikit terkejut. Nah, pada saat itu, Divine Sword Peak menyelenggarakan ratusan pertandingan arena. Saya memenangkan ratusan pertandingan berturut-turut sebelum saya dapat memasuki Divine Sword Peak untuk berlatih selama 5 bulan. Pedang waktu juga diwujudkan di Divine Sword Peak. Tidak ada yang disembunyikan, Lin Chen segera mengatakannya. Su Ge Hong, Deng Wuqing dan Jiang Yue juga melihat ke arah Lin Chen.